Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang memberi keselamatan kepada kami. Alhamdulillah ya Allah. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu, mentambah amal soleh kami mengabdi padamu. Jadikan pertemuan ini menghapuskan dosa dan aib, menjadi bekal sisa umur kami istiqomah, menjadi bekal akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Isra Mi'raj tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Apapun, baik nikmat maupun musibah, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan setiap apapun yang Allah takdirkan pasti membawa kebaikan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Bagi orang beriman, apapun yang Allah takdirkan adalah membawa kebaikan. Apapun. Tidak ada perbuatan Allah yang merugikan. Yang rugi adalah yang salah menyikapi apa yang Allah takdirkan. Isra, perjalanan dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jarak Makkah ke Masjidil Aqsa kalau ditarik garis lurus sekitar 1200 km. Waktu itu biasanya perjalanan menggunakan unta, keledai, kuda. Pada umumnya perjalanan itu ditempuh selama 1 bulan pergi, karena dengan istirahat 1 bulan pulang. Jadi 2 bulan. Ini dalam semalam. Apa hikmahnya? Yang pertama, ini adalah ujian keimanan. Karena secara akal sehat tidak mungkin. Yang biasa 2 bulan, ini semalam. Ujian bagi umat Islam pada waktu itu. Dan yang lulus pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak ada ragu ketika Rasul mengatakan, Al-Quran menyatakan sami'na wa ata'na. Walaupun tidak terkejar oleh akal, tapi terkejar oleh keyakinan. Mudah bagi Allah memperjalankan. Yang lemah iman goyah, malu. Bagaimana apalagi yang baru masuk Islam? Bagi kaum kafirin Quraisy menertawakan dengan berbagai perkataan tidak baik, karena bagi mereka ini kesempatan ini untuk membuli. Tidak mungkinlah, apalagi saat itu umat Islam dalam keadaan masih sedikit lemah, masih dalam ancaman. Rasulullah sendiri dalam keadaan sulit begitu, tetap beliau tidak ragu menyampaikan kebenaran.
dengan konsekuensi ditertawakan, didustakan, tidak dipercaya. Tapi karena yakin kebenaran, tidak ada yang menghalangi. Nah, seperti itulah hikmahnya. Umat Islam sekarang juga lihat Isra Miraj, ada yang setengah hati, tapi bagi yang beriman ini pasti mudah bagi Allah. Iman itu akan menentukan seseorang hidup bahagia atau tidak, tergantung tingkat keyakinan. Iman itu menentukan akhlak seseorang mulia atau tidak. Makin kuat iman, langsung berubah akhlak jadi bagus. Dan iman itulah yang menjadi pertanda diterima tidaknya amal seseorang. Karena makin kuat iman, makin ikhlas. Makin kuat iman. Ada lagi coba. Tes. A, B. A, B. Yang ini ya. Baiklah. Ingat baik-baik. Kalau ingin hidup bahagia, langsung pikirannya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Tidak ada bahagia hanya karena uang, tidak. Dunia ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, sama sekali bukan sumber kebahagiaan, tidak. Makanya sekuat tenaga tingkatkan iman. Minta kepada Allah supaya iman kita dikuatkan. Cari terus ilmunya, terutama ilmu tauhid, ma'rifatullah. Dan kalau dapat ilmu, amalkan, sekuat tenaga amalkan. Dapat ilmu senyum, dapat ilmu sedekah, dapat ilmu nolong orang, tolong orang. Karena bertambahnya iman, karena kita mensyukuri ilmu yang ada. Ingat doanya bagaimana ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apa ilmu yang manfaat? Yaitu ilmu yang bisa mendampingi keseharian kita, aktivitas kita jadi manfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu membuat langkah kita, makan, minum, ketemu orang, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Itu ilmu yang manfaat. Kalau kita sibuk ke pengajian tapi tidak berubah, nah berarti ilmu yang didapatkan ilmunya manfaat, tapi bagi kitanya tidak manfaat. Karena Allah memberikan ilmu untuk diamalkan. Banyak ilmu tapi tidak mengamalkan. Ilmunya manfaat, tapi bagi dia tidak manfaat. Persis seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai hanya beban. Ini penting teman-teman. Jadi kalau datang ke pengajian tuh harus ada yang dipegang, yang mau diamalkan. Pulang dari sini tuh pegang, saya mau mengamalkan ini. Jadi jangan sampai, mungkin tidak semua bisa diamalkan, tapi ada yang kepegang. Jadi setiap dapat ilmu, pegang. Allah akan menambah ilmu lainnya selain menambah iman. Kemudian mujahadah, kendalikan nafsu. Karena nafsu itu diri yang ada kecenderungan berbuat baik, berbuat buruk. Kalau hawa itu bawaannya berbuat buruk. Kalau nafsu kecenderungannya bolak-balik gitu, ya. Nah, kita harus latih terus. Kalau nafsu ini bisa dilatih, kalau hawa abaikan. Karena cenderungannya membawa kepada keburukan. Nah, yang kedua, jangan lupa, jangan salah gaul ya. Karena teman itu menentukan iman kita. Kalau kita berteman dengan yang banyak ngomong sia-sia, udah pasti rontok iman kita. Orang yang senang maksiat, maksiat. Orang yang senang zina, zina. Orang yang senang nyuri, nyuri. Yang senang mabok, mabok.
Jangan salah milih teman. Tidak apa-apa kita sedikit teman tapi temannya benar. Apa ciri teman yang baik? 3. 1, kalau kita ketemu kita jadi ingat Allah, karena obrolannya, pikirannya membuat ingat Allah. 2, kalau kita ngobrol, dengar perkataannya, ilmu kita nambah. Ilmu sangat penting, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, kalau melihat kehidupannya teman ini membuat kita jadi ingat akhirat, bukan hanya ingat duniawi. Karena ada teman kalau ngobrol, kalau ketemu kita hanya jadi ingat dosa, maksiat. Kalau ngobrol malah itu pun mengeraskan hati. Dan kalau lihat kehidupannya kita jadi pengen duniawi. Ada yang begitu? Udah, kita tidak usah memutuskan silaturahim, tapi tidak usah dekat. Iman seseorang ditentukan oleh di antaranya pergaulannya. Dan yang paling cepat menambah iman adalah zikrullah ta'ala. Jadi kalau kita ingin kuat iman, sudah kurangi ngobrol, banyak zikir. Kurangi melihat yang tidak manfaat, banyak lihat yang Allah sukai. Ini nih, la yazalul lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisan ini zikir sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Cukup bagi kita diingat Allah, ya, diingat penguasa semesta alam. Allah tahu kita lagi zikir, lagi tidak zikir, lagi ingat Allah, lagi tidak ingat, Allah tahu. Siapapun yang zikir, maka Allah lah yang menguatkan iman kita. Silakan ngobrol, obrolan yang jadi zikir. 2, apa hikmah yang kedua? Jadi pada waktu Isra Mi'raj itu disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah bukti Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran, dan sabar itu pasti berbuah karunia besar. Wa basyiris sabirin amul khuzn. Jadi pada waktu itu disebut tahun kesedihan. Rasulullah, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat. Sedih sekali karena Khadijah inilah yang betul-betul menjadi orang pertama yang membenarkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Menghabiskan hartanya waktu di blokade, di boikot, habis harta Khadijah ini dibagikan untuk perjuangan. Sesudah itu wafat Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib inilah yang menjadi benteng syariatnya sehingga orang-orang musyrikin tidak sembarangan menganiaya. Dan yang ketiga, beliau dakwah ke Taif dan ternyata diperlakukan dengan sangat buruk di Taif. Wajar sedih, itu wajar hadirin, karena hati ini memang ada gembira dan sedih. Yang tidak boleh itu adalah tidak ridho ke takdir. Nah, dalam kesedihan Allah menghibur dengan hiburan yang tidak ada tandingannya, yaitu dijamu ke Sidratul Muntaha. Ini tidak bisa ditandingi oleh apapun. Menjadi imam para nabi waktu sholat, ini tidak bisa terbayang oleh akal indera kita, ya, tapi hanya bisa diimani dan kita harus yakin begitu. Jadi nanti teman-teman kalau sedang bete, ya, tahu bete, butuh tausiah, ya. Ingat hidup ini sepenuhnya ujian, ya. Hidup ini mampir. Hidup dunia ini ujian sepenuhnya, baik susah senang dua-duanya ujian. Dan hidup di dunia ini adalah ladang amal, bukan di sini. Jadi ingin senang terus tidak ada.
Senang terus itu kalau diberi nikmat bersyukur, diberi cobaan sabar, itu senang. Senang bahagia itu bukan karena cocok dengan keinginan, tapi karena bisa menyikapi dengan sikap yang Allah sukai. Itulah sabar. Sabar ada berapa tempat? Satu, sabar ketika santri. Satu, sabar ketika sabar terberat apa? Menjauhi maksiat. HP harus sabar lihat HP, karena lebih banyak peluang berbuat dosanya dibanding manfaatnya. Ketemu orang harus sabar karena cenderung mata tidak terjaga, perkataan tidak terjaga, pikiran tidak terjaga. Pokoknya harus sadar ya bahwa cobaan terberat bagi kita adalah kesabaran kita. Yang penting kendalikan diri ketika menghadapi potensi maksiat. Karena kan yang membuat kita menderita itu dosa kita. Kita celaka bukan oleh perbuatan orang lain. Kita celaka bukan oleh perbuatan orang lain. Kita celaka oleh perbuatan Israel lagi. Oleh siapa? Kita celaka oleh in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tidak ada yang membuat kita gelisah syariatnya selain diundang oleh dosa. Tidak ada bertubi-tubinya kepahitan, kesusahan kecuali yang mengundang dosa kita. Makanya sabarlah untuk menjauhi maksiat. Maksiat itu sepertinya menyenangkan, aslinya menyengsarakan. Yang kedua, sabar apa? Sabar ketika taat. Alarm bunyi jam berapa? Jam 2 terlalu soleh itu buat yang asli jangan terlalu ketinggian solehnya. Baru ngaku berapa? 3:30 boleh lah. Sejam, berarti tahajudnya sejam tuh ya. Tapi harus sabar untuk bangun, karena kalau enggak 5 menit lagi nih, dah aja pas 5 menit lagi menjelang duha. Nah, sabar ketika taat. Tahajud itu harus sabar, baca Quran harus sabar, ke masjid harus sabar. Cirinya orang sabar dalam taat apa? Dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Datang ke masjid, mana yang Allah sukai? Sebelum adzan, ketika adzan, selesai qomat, selesai salam. Tapi berat. Kalau datang ke masjid lebih awal, kita bisa tahiyatul masjid. Kita bisa pilih saf yang paling utama, kita bisa menjawab adzan, kita bisa doa saat mustajab ketika usai adzan, kita bisa sholat sunnah, qobla, kita bisa menunggu qomat dengan doa karena itu saat mustajab. Tapi yang datang ketika qomat tidak dapat itu. Mau yang terbaik dari Allah, berikan yang terbaik kepada Allah. Sedekah harus sabar, kalau enggak ada 10 ribuan dua, yang satu bagus, yang satu lepet, yang mana? Yang dimasukkan jujur. 3 lembar, ternyata yang satu, yang ketiga ini robek, jadinya yang mana? Nah sudahlah, harus sabar, pilih yang terbaik itu. Sabar yang ketiga apa? Menghadapi musibah. Ya, musibah itu bagian dari cara Allah menggugurkan dosa. Kepahitan itu bagian dari cara Allah memberikan pahala yang tidak terkejar oleh ibadah kita. Allah ingin ngangkat kita ke derajat segini, sholat tidak khusyuk,
ngaji jarang, sedekah pelit, dosa banyak tapi oleh Allah akan diangkat. Ya sudah, dikasihlah kepahitan, dihina, difitnah, kekurangan uang, ketipu, sakit, ambeien, jerawat, PHK, apa saja. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira. Nikmati ujian tersebut ya, karena di sanalah saat Allah membersihkan dosa. Saat itulah Allah memberikan pahala yang mungkin tidak terkejar oleh sholat kita yang jelek. Jadi nggak usah rewel, ada waktunya nanti ya. Yang keempat, sabar apa? Pintar, sabar menghadapi perkataan teman yang di sebelah saya gitu. Ya, sebetulnya ini tambahan. Siapapun yang masuk ke dalam dunia dakwah harus punya sabar yang keempat ini. Sabar menghadapi perkataan orang lain. Harus sabar. Karena pasti akan ada yang tidak suka kepada kita, pasti. Nabi aja yang sempurna akhlaknya, niatnya, amalnya, ada yang menghina, memfitnah, apalagi kita yang hina asli. Benar? Sabar, ingat ya, latih terus. Nanti perkataan istri, perkataan suami, perkataan orang tua, perkataan guru, perkataan teman, perkataan orang-orang sembarangan di jalan, akan ada kita diuji dengan perkataan yang tidak enak. Bagaimana jawabannya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Al-Furqan 63 ya. Siap ini? Kayak nggak siap. Saya jadi nggak sabar nih. Siap-siap kalau ada yang nyebut, hei nyet. Nah ya, bagaimana jawabannya? Siapa yang nyebut nying? Jangan, atau gagal. Dah lah, senyum. Kalaupun nggak bisa jawab, senyum aja. Ya, jangan balas dengan perkataan yang sama. Minimal diam. Jangan sekali-kali membalas dengan perkataan yang hanya mencelakakan diri kita, ya kan? Ingat, yang kembali ke kita adalah perkataan kita. Nah, inilah HHN, hadapi, hayati, nikmati. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti menjadi, pesta pasti usai. Bukan pasti bubar, pasti usai. Semuanya ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada waktunya. Perang, waduh begitu berat sekali Palestina. Waktunya Allah berikan kelegaan, dibuatlah gencatan senjata. Datang rezekinya. Allah tahu semua yang terjadi di Palestina, tahu. Bagaimana Allah tidak tahu? Apakah Allah tahu ada yang lapar? Pasti tahu. Karena yang lapar itu juga hamba Allah. Kenapa dong di sana begitu menderita? Tunggu dulu. Itu sedang orang itu tidak sholat, tapi uangnya banyak. Kan udah disampaikan. Justru musibah yang besar itu dicabut nikmat iman. Tidak kenal ke Allah, ini bencana. Tidak kenal kepada Rasulullah, ini bencana. Kita hidup tidak kenal ke pencipta. Kurang gimana bencananya? Tidak bisa sholat, itu musibah besar. Tidak bisa ke masjid, kemana-mana bisa melangkah, ke masjid gak kuat. Segala tayangan dilihat, Quran gak bisa baca. Ini serius hadirin. Segala relasi disebut Allah, tidak bisa nyebut mulutnya nama Allah. Apa itu bukan musibah yang luar biasa dahsyatnya?
Nggak usah iri lihat dunia, biasa saja. Ya, pasti kita tinggalkan semuanya. Dah, jangan terpancing, ya. Dalam situasi apapun, kendalikan, sing sabar, jaga lisan. Ini Ramadan selain saum perut, juga saum bicara. Bicaranya hanya yang Allah sukai saja. Dah, diamlah. Saum ketemu orang juga kurangi. Gak usah ngabuburit ke mall. Nanti buka duluan. Ya, pahalanya habis. Bukan tidak boleh, tapi kalau nggak kuat mah udahlah. Aslinya ya, setiap ketemu orang itu cenderung jadi dosa. Mata, pikiran, telinga, mulut, benar? Tapi kita tidak mungkin sendirian seumur-umur. Makanya minimalisir sampai yakin ini manfaat. Kalau kurang manfaat ya udah. Saya tidak melarang, tapi dipertimbangkan. Jangan sampai ketemu orang hanya jadi nambah dosa. Nah, hikmah yang ketiga ini yang paling penting. Jadi nanti kalau sedang ditimpa musibah bagaimana? Ridho, terima ini episodenya, jalanin saja. Waduh, nanti saya bagaimana? Nanti belum tentu ada. Jalanin saja, jangan takut. Ada Allah yang melihat segala-galanya. Supaya tenang, baca surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan, apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Tenang, orang mau ngomong apa aja, mau gimana-gimana, tetap yang bisa menimpa kita hanya sesuatu yang Allah izinkan. Gimana kalau saya ditetapkannya sakit? Gak ada masalah, jalanin saja. Apapun yang Allah lakukan untuk kita, kita tuh milik Allah. Kita itu hamba Allah. Dan Allah tuh penguasa alam semesta yang maha baik, maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah lah satu-satunya yang lebih menyayangi kita dibandingkan siapapun. Tidak ada yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Kita sendiri kurang serius mau ke sorga, benar? Benar tidak? Pertama kepikir juga jarang sorga, mintanya juga basa-basi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin 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 begitu pakai aan. Jarang ingat sorga, mintanya basa-basi, dunia aja. Padahal kita pasti mati. Makanya Allah berikan kita berbagai kepahitannya supaya kita selamat. Dosa habis, pahala nambah. Makanya sabar, ya, sabar. Satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Jalanin saja. Om juga udah sering mengalami kesulitan. Nah, jadi om hadirin. Ya. Nggak akan cerita. Gak kebayang dulu. Dari segitu dipopuler, dihormati, tiba-tiba jadi bulan-bulanan, bertahun-tahun itu. Tapi lihat hasilnya. Masjid jadi bagus, pesantren jadi ada. Masya Allah, sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Dan ini pun ujian, ya. Mudah-mudahan lulus. Sebaiknya jangan digoyang-goyang, badan ini bisa diijabah, ya kan? Nanti jadi goyang terus seumur hidup, mau begitu?
Karena setiap kali kita bergoyang, yang lain pada lihat. Betul? Yang di belakang kasihan jadi ikut goyang. Dan setiap yang kita lakukan itu pasti akan harus dipertanggungjawabkan. Namanya juga santri baru daftar sehari ya. Emang kalau daftar harus goyang? Maaf ya dek. Lanjut. Sholat itu beda dengan perintah yang lain. Perintah yang lain lewat malaikat Jibril. Sholat itu langsung di Sidratul Muntaha. Saking hebatnya sholat. Jadi yang pertama hikmah sholat itu sangat penting. Disebut ibaduddin, tiangnya agama. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Sholatnya jelek kesananya. Dan pembeda antara Islam dan yang bukan Islam adalah diantaranya sholat. Makanya sholat itu tidak ada uzurnya. Tidak boleh ditinggalkan, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa bergerak, isyarat. Dalam peperangan, perjalanan, sholat, tidak boleh tidak sholat. Saking pentingnya. Makanya orang-orang yang tidak mementingkan sholat, dia hidupnya tidak akan bisa bagus. Jangan bermain-main ya dengan sholat. Karena sholat itu kita lakukan sholatnya bagus, maka Allah yang melihat kita sholatnya bagus, Allah akan memperbagus urusan kita. Yang kedua, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kan kalau harta, gelar, pangkat dibagikan sesuka Allah beda-beda. Ya, mau Islam tidak Islam sesuka Allah saja. Yang mau Allah kasih kaya, kaya. Mau yang dikasih sedikit, sedikit. Tapi orang bisa bahagia dekat dengan Allah, itu sholat intinya. Karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah itu waktu sujud. Maka teman-teman sekalian ingin kuat iman, perbaiki sholatnya. Allah tahu sholat kita bagus tidak. Allah tahu wudunya main-main atau tidak. Allah tahu semua yang kita lakukan. Rasulullah itu sangat menikmati sholat. Nanti ya di penghujung ceramah ini kita bahas gimana supaya sholat kita enak. Tapi yang jelas harusnya dikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Bahagia, sholat. Cemburu, sholat. Punya keinginan, jengkel, sholat. Pokoknya kalau orang sudah dikit-dikit ingin sholat, itu udah kedekatan dengan Allahnya beda dibanding dengan yang berat sholat. 3, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Allah menjadikan sabar dan sholat itu pintu pembuka pertolongan Allah. Makanya teman-teman sekalian, kunci sholatnya yang khusyuk itu kan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Udah selesai tuh, langsung hilang semua. Urusan apapun hilang, gak ada. Dunia hilang, istri hilanglah dalam sholat ya. Suami hilang, hutang juga hilangin dulu waktu sholat. Pokoknya kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala-gala selain Allah tidak ada apa-apanya. Tinggalkan, lepaskan. Coba kalau takbirnya bagus dan tiap takbir bagus, nanti kan masuk lagi tuh takbir hilang lagi, tendang saja tuh dunia tuh.
Ya, dapat cerita di pesawat ketika orang yang ditangkap oleh negara adidaya diikat di pesawat yang pejuang Afghanistan, kan dilarang ngobrol tapi tetap bicara. Tahu apa yang dikatakannya? Sudah waktu sholat belum ya? Sholat saja tuh yang diobrolin tuh. Mau dipukul, yang diingat sholat, sholat. Itu cerita nyata bagaimana orang yang kuat iman selalu ingat sholat. Kenapa kok sholat menderita? Enggak menderita orang sholat. Yang menderita itu orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Kalau sholatnya bagus, Allah akan menghibur hatinya. Tidak ada yang membuat kita menderita kalau Allah sudah menenangkan hati kita. Makanya gelisah sholat. Ingin apapun sebetulnya pintunya sabar dan sholat. Apalagi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu jadi rem yang membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, dia akan dipersulit oleh Allah berbuat maksiat. Kalau orang sholatnya bagus, mesti bicaranya bagus, mesti dia akhlaknya menjadi bagus. Kenapa? Karena makin bagus sholat, makin sulit untuk berbuat dosa. Walaupun mungkin akan tergelincir, tapi tidak dosa besar dan tidak berulang. Jadi kalau itu, kok ada koruptor umroh dulu supaya lancar katanya korupsinya. Nggak nyambung. Kalau umrohnya bagus, dia nggak akan korupsi. Makanya yang merasa pemarah, emosian, lalu belum nikah, suka kunang-kunang lihat akhwat, ya normal. Justru lihat akhwat seperti lihat beton itu tidak normal. Kunang-kunang, ya banyaklah sholat. Allah yang gini ya, semua hawa nafsu yang ada pada kita itu kan ciptaan Allah. Kalau Allah melunakkan hati kita, lunaklah. Makanya yang suka banyak marah, serakah, perbaiki sholatnya, nanti baik sendiri tuh. Dan jangan lupakan sholat itu juga penghapus dosa, terutama dosa-dosa kecil seperti di depan ada sungai, mandi 5 kali sehari, bersihlah. Kalau sholatnya bagus, duhur ke asar, asar bersih, maghrib bersih lagi. Kapanpun kita meninggal, insya Allah lebih siap. Dan ada lagi sholat itu, ternyata sholat itu juga akan mengubah kepribadian kita kalau kita mengambil hikmah. Contohnya ya, orang yang sholatnya bagus itu cirinya adalah selalu disiplin menjaga niat. Orang yang sholatnya bagus melakukan apapun niat dulu. Niat saya apa nih? Disiplin waktu. Jadi kalau orang sholatnya bagus, nanti kelihatan sekali. Dia tidak akan mau melakukan sia-sia. Dia tidak ada membuang-buang waktu, datang telat, selalu dia jaga waktunya. Karena sholat itu mengajari disiplin waktu. Orang yang sholatnya bagus, disiplin bersih. Bersih pikirannya, selain bersih jasadnya, bersih dari harta haram, bersih dari makanan yang tidak halal, perkataannya bersih, pakaiannya bersih, karena baju gosok tidak diterima. Makanya kalau di masjid mukena ada 2 losin, tinggal 5, berarti berapa tuh yang hilang? Hitung aja masing-masingnya.
dicuri, dipakai sholat oleh yang nyolong, enggak diterima. Termasuk sajadah masjid, dari 2 kodi tinggal 3. Itu yang sholat di atas sajadah enggak diterima, gosok. Cek kopiahnya namanya siapa, pas pluk jatuh kopiah Teddy, padahal nama dia Asep. Berarti harus ditambah jadi Asep Teddy ya. Disiplin bersih rumah, badan, harta, pikiran, itu orang yang sholatnya bagus tuh. Disiplin, tertib, tidak ada sholat kebut-kebutan balapan, benar? Atau rebutan jadi imam, atau kombinasi misalkan Allah tiba-tiba sujud, dia variasi tiba-tiba ngejurung kunung. Terus harusnya takbir begini jadi tertib, semuanya ngadep ke kiblat, gerakannya sama, bahasanya sama. Masya Allah, tertib orang yang sholatnya khusyuk tuh. Kalau saudara naik motor gak mau pakai helm, berarti apa? Berarti nggak pakai helm. Ya udahlah, ada kemungkinan sholatnya kurang bagus. Ya, disiplin apalagi? Disiplin tumanina. Orang yang sholatnya bagus, walaupun dia fokus, disiplin fokus ya. Orang yang sholatnya bagus tuh mudah. Kalau ada apa-apa tuh fokus. Lihat dulu SMA, kaca pembesar, benar? Matahari, di bawahnya kertas, di tengah kaca pembesar, kebakar. Orang yang sholatnya bagus, mudah fokus ke Allahnya, mudah fokus ke pekerjaannya, enak hidupnya tuh. Ada masalah, beres, syariatnya dengan fokus, hakikatnya Allah nolong. Dan orang yang sholatnya bagus itu kelihatan sekali tumanina, tenang hidupnya. Ya, tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak emosional. Kenapa? Karena memang buah dari orang yang sholatnya berkualitas itu pribadinya tenang. Sebagai penutup hari ini mah saya jarang ceramah Isra Miraj begini ya. Nggak usah nanya ya, udah dengerin aja, udah barusan mau selesai. Ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang beriman, alladzina hum, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Jadi orang sukses dunia akhirat, bahkan masuk surga apa tuh? Firdaus ya itu ya. Firdaus adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Ini yang pertama nih. Ciri orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Tempelannya sesudah itu meninggalkan segala perbuatan perkataan sia-sia. Jadi kalau orang sholatnya bagus, nempelnya sesudah itu dia tidak suka sia-sia. Ada yang nyeletuk, apakah yang sholatnya khusyuk merokok? Tidak, saya tidak tahu ya. Kenapa ngomong gitu? Sebab ada ustadz itu ngerokok. Saya tidak mau menilai orang lain. Saya malah lebih suka membayangkan Rasulullah seperti apa, para sahabat seperti apa, gitu aja lah ya. Kenapa kita harus ngobrolin ustadz? Mending ngobrolin Rasulullah, betul tidak? Kebayang tidak di Masjid Nabawi ada asbak? Kan? Kebayang tidak? Ya sudah. Kita tidak sanggup, udahlah kalau Rasulullah tidak terbayanglah oleh kita ya melakukan perbuatan yang nggak mungkin lah Rasulullah.
Kalau zaman itu ada rokok, mustahil lah beliau merokok, betul tidak? Karena yang halal juga tidak semua beliau lakukan. Ini sekarang para sahabat, misalkan Abu Bakar, sahabat Utsman, Umar, mungkin tidak sedang ngobrol. Saya nggak kuat ngebayanginnya ya. Enggak. Atau Imam Syafi'i, saya akan menyebutkan fatwa. Nggak kebayang. Rata-rata warok tidak mau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Mikir apa? Tapi ada tapinya, yang sholat juga ada ayat lain, surat Al-Ma'un, tadi Al-Mu'minun. Wa wailul lil gimana? Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi lalai. Seperti apa cirinya? 6. Nih ciri orang yang lalai dalam sholat. 1, berat, beban sholat itu. Jadi kalau udah mau sholat tuh berat, beban, ciri dia orang yang celaka dalam sholatnya. Walaupun dia sholat, tapi sholatnya tidak termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung bagaimana? Happy. Sholat itu ditunggu, senang, excited. Waduh, apa tuh? Iya, dilarang merokok ya. Kalau udah mau sholat itu, begitulah ya, senang sekali, karena dia akan bersujud kepada Tuhannya, penggenggam, penguasa jagat semesta yang maha hebat, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya. Senang sekali. Beda dengan yang celaka tadi, berat, dan dia suka nyeletuk begini, baru juga duhur, udah asar lagi, gitu. Ciri-ciri jengkel. Apalagi kalau subuh jam 4, subuh pagi bener, gitu. Sebetulnya tinggal disambar petir aja tuh. Kalau Allah mau gampang, cuma Allah maha pengampun, maha sabar. 2, riya. Orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Riya, dia semangat kalau orang lain tahu dia sholat. Kalau tidak ada orang, cenderung tidak sholat, atau sholatnya sembunyi karena gesit, asal. Tapi kalau ada atasan, dia cepat mendampingi atasan walaupun tidak sempat wudhu. Jadi begitulah ya. 3, ciri yang ketiga orang yang sholatnya jelek dan tidak membawa kebaikan adalah suka melambat-lambatkan sholat. Ada aja urusan tuh. Kalau ibu-ibu mungkin jemuran, ya itu juga udah dijemur, dilipat jemur lagi. Masak belum mateng, nyapu belum beres, terutama ini grup teman-teman pengajian belum dibales ini. Atau nunggu paket, bisi lagi sholat datang, ada alarm takut nggak khusyuk, mending diakhirkan aja gitu. Rapat, ada aja. Tentu saja ada juga yang boleh ditunda, bukan dihilangkan sholatnya ya, kalau alasannya syar'i. Misal lagi operasi azan, maaf ya, apalagi itu lagi cabut gigi, kata dokter maaf ya, sholat tepat waktu, mangap aja itu. Atau polisi lalu lintas, ada, ya padahal atuh macet di mana-mana. Ya maksudnya bijaklah ya, sholat tepat waktu itu keutamaan. Nah, amalan yang dicintai Allah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya.
Nah, tepat waktu itu bukan datang waktu sholatnya, yang lebih baik kita lebih siap lebih awal supaya tepat waktu. Apalagi ciri orang yang sholatnya belum baik, cepat, gesit, tangkas, selesai dengan waktu tempo sesingkat-singkatnya karena sudah terlatih, katanya gitu. Enggak ada, harusnya bagaimana? Tumanina. Begini nih cirinya ya. Allahu Akbar. Nah, itu gitu udah enggak ada ruhnya tuh. Harusnya kan Allahu Akbar, hadir. Seperti orang buka brankas, ceklek, ceklek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat, dapat. Nah, kalau orang yang tidak tumanina enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sama. Amin. Udah belum ya? Udahlah. Ciri-cirinya dia udah ruku ya kan? Tadi kan sama-sama awalnya. Ayo ingat. Oh iya, Allahu Akbar gitu sendiri. Nanti ciri lainnya adalah sujudnya seperti ayam matuk beras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atahiyatun barakatuh salawatu thayyibatu lillah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Apa yang salah? Saking tidak khusyuk. Jangan ya. Setiap bacaan Fatihah didengar, dijawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Ada tiap ucapan Fatihah itu dijawab oleh Allah. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan? Itu doa. Ampuni saya ya Allah, sayangi saya, cukupi, angkat derajat saya ya Allah, berikan saya rezeki yang halal berkah, tunjuki saya ya Rabb, selamatkan saya dan hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Coba dicepetin, ampuni, gak bisa. Atau cobalah nanti melamar ya, mau nikah, ngomong sama calon mertua, coba mau nikah sama kamu, kan sudah jelas hasilnya ya kan. Coba pinjam uang nanti ke koperasi minta duit ya, yang minta duit di celana sekarang. Atau ibulah minta sama suami, minta duit buat kosmetik, lipstik, sudah selesai itu urusannya ya kan. Nah, kita tiap sholat begitu ke Allah tuh, untung nggak disambar petir, benar. Terakhir, berapa? Dikit zikirnya. Padahal wa aqimis sholat li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya kuncinya takbir, Allahu Akbar. Karena semua bacaan itu zikir. Hadir, kalau hadir itu ciri orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang tidak khusyuk justru segala barang ketemu waktu sholat. Bahkan mau beli tas juga, Allah Akbar, itu tas keren banget tuh, berapaannya Allah. Tapi ada kan belanja di online juga sami Allah, tapi katanya mahal, tapi kan bisa dicicil. Allah terus saya begitu ya. Nanti dari mana uang mukanya gini aja, yang ini dijual dulu, nanti kan lebih awal. Bener juga ya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, gembira aja gitu. Allah tahu tuh. Duh, astagfirullahaladzim. Saya dulu pernah ditegur oleh guru ketika bisnis ayam. Itu mah ayamnya selama salatnya. Allah, aduh laku berapa ayam sekarang. Bayangin masa mulut takbir yang diingat peda, ayam. Terakhir, sholat yang tidak kurang baik itu adalah malas berjamaah. Sedangkan orang yang sholatnya bagus itu TBM, tepat waktu,
berjamaah di masjid, terutama lelaki ya. Sudah dengar lelaki yang jarang ke masjid disebut lelaki apa? Lelaki soleha. Wah, nggak boleh gitu, lelaki malas ke masjid ya. Terlalu dalam perasaan. Pak, ke masjid ya, lelaki sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus, sholat subuh berjamaah sepanjang malam seperti yang sholat terus menerus. Hadirin, jam 9 tepat, memang kita akan menutup jam 9 mudah-mudahan. Laporan dari Pak Ustadz Iskandar, Ketua Yayasan DT Peduli, dalam tempo 5 hari kita sudah terkumpul, maaf ini laporannya ya, bismillah sambil sedekah ya. Ya Allah, terimalah sedekah kami ini ya Karim, jadikan sedekah ini menjadi jalan koridor kepada kami. Silakan hadirin. Iskandar, nah ini alhamdulillah dalam 5 hari terkumpul sebanyak 1.029 ya. Ini cukup untuk membuat 114 tenda. Alhamdulillah, kita akan membuat 1.000 tenda, 1 tenda untuk 1 keluarga di Palestina. Harga tenda itu 9 juta rupiah. Tenda tahan api, juga lebih tahan terhadap dingin. Diperlukan 30.000 tenda, tapi kita insya Allah tahap awal 1.000. Terima kasih semuanya ya, sudah jadi jalan. Jangan ragu-ragu, masih ingat nomor rekeningnya? 4.204, ulangi 4.203 BSI. Diapain? Ya dihafalkan, terus ditransfer ya. Mana nomor rekening tes? Bentar. Ya ini, benar. 4.204, 4.203 DT Peduli ya, BSI. Silakan ditransfer. Mari kita baca Fatihah, silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai Allah yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau saksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Wahai Allah yang maha baik, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat, sebanyak apapun. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami lalui.
Ampuni maksiat yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa, padahal kami sering memohon ampunan-Mu. Ampuni ya Allah zina mata, pikiran. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, kepada bapak. Ampuni jika orang tua kami sering terlukai. Ya Allah, jangan biarkan ibu bapak kami menyesali kehadiran kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzakh, bahagia kelak di sorga. Bimbing agar kami bisa beramal yang menjadi jalan orang tua kami jadi ahli sorga. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami bisa mengenal agama-Mu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, keluarganya, keturunannya. Jadikan setiap kebaikan yang bisa kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua, juga guru-guru kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Sempurnakan ganjarannya ya Allah. Wahai Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, yang sengaja, yang tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami agar jadi pemaaf yang ikhlas. Ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan di bumi manapun Kau menyaksikan segala-galanya ya Allah. Hanya Engkau yang menguatkan iman, hanya Engkau yang mencukupi dari segala lapar dahaga. Hanya Engkau yang bisa memberikan pakaian dari segala kedinginan. Hanya Engkau yang bisa memberikan tempat berteduh yang aman. Hanya Engkau yang bisa melindungi dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Tolong ya Rabb, tolonglah berikan kepada saudara kami kemuliaan, kebahagiaan. Bebaskan dari penjajahan makhluk-Mu yang zalim. Ya Allah, semua makhluk-Mu yang zalim ada dalam genggaman-Mu. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada mereka sendiri. Ya Rabb, bimbing para pemimpin kami ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa padamu, yang adil, yang amanah, yang dapat membimbing kami di jalan-Mu. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang selama ini memohon mendambakannya. Karuniakan rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Ghani.
lepaskan dari lilitan hutang ya Razak, berikan jalan keluar terbaik ya Fattah, kabulkan hajat-hajat yang dimintakan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat yakin padamu, nikmat ibadah, nikmat amal yang ikhlas dan istiqamah, nikmat lahir batin sehat walafiat, dan jadikan diri kami selalu nikmat hidup maslahat untuk agama dan umatmu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah ya Allah, kepada keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan umatmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha Dekat, Maha Mendengar. Jangan pernah berhenti mengingat dan menyebut nama Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.